Karena standar ini yang Anda gunakan. Jangan balik bertanya dulu, Pak Loh, Ustaz. saya gunakan dulu. Pemikiran Anda itu saya gunakan kepada agama Anda dulu. Gini aja. Kapan Bapak ketemu dengan Yesus? Kapan? Gini aja Pak Ustaz. Ah, Gak apa-apa. berat kah? Saya akan jelas. Dijawab dulu, nggak apa-apa. Saya akan jelaskan. Saya akan jelaskan. Akan jelaskan. Ya jelaskan dulu baru bertanya. Iya, Jelaskan makanya dulu baru bertanya. makanya biar Anda paham, saya bertanya sedikit sama Anda. Kapan Bapak Ya, ketemu jelaskan Yesus? dulu, jelaskan dulu. baru Iya, bertanya. makanya saya mau menjelaskan nih sambil bertanya dengan Anda biar Anda paham. Kapan Bapak Jelaskan ketemu dulu. Yesus? Ketika sudah dijelaskan baru boleh bertanya. Iya, gini, saya jelaskan ya, Jelas, biar kau jelaskan, paham. jelaskan. Oke, Jelaskan. ya. Jadi Nah. biar jelas ya. Contoh ya analogi kayak gini. Saya mau ya Anda jawab. Kapan Bapak ketemu Yesus? Coba dulu, coba. Oke, saya akan jawab Pak Ustaz. Tapi Ya, tolong Pak, Ustaz jawab. mengaku dulu. Silakan. Ya, tolong. Silakan dulu, Tolong Pak silakan Ustaz dijawab. mengaku Saya dulu. mau menjelaskan. Makanya Anda aja Enggak. nggak bisa, nggak mau jawab. Gimana saya mau menjelaskan? Iya. Tolong Pak Ustadz mengaku dulu bahwa pertanyaan saya itu tidak bisa Enggak ada masalah pengakuan. Saya minta jawaban Anda. Oh, Kapan Yesus ketemu enggak. Bapak? Sebelum pertanyaan saya dijawab, saya belum bisa menjawab pertanyaan Pak Ustadz. Lah, sebelum saya menjelaskan, ya sebelum Anda menjawab, saya belum bisa menjelaskan pertanyaan Anda karena nanti karena Anda nggak akan paham gitu. Pak Ustadz jelaskan dulu. Setelah Iya, dijelaskan baru sebelum bertanya. Boleh? sebelum saya menjelaskan, makanya saya tanyakan kepada Anda. Kalau Anda nggak jawab, gimana saya mau menjelaskan? Tuh. Kan saya pertanyaan kan saya yang pertama Pak Ustadz. Gitu. Yang Ya pertama sudah. mengajukan pertanyaan kan saya. Makanya Gini, Pak Ustadz harus bentar dulu. jawab. Kalau Pak Ustadz tidak bisa jawab, nggak apa-apa. Buat pengakuan Baik. bahwa itu tidak bisa dijawab gitu loh. Baik. Saya jelaskan ya. Nabi Muhammad ya pernah langsung bercakap-cakap dengan Allah Subhanahu wa taala di Sidratul Muntaha ya. Makanya ada ayat Quran surah An-Najm ya, wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. 'Allamahu syadidul quwa dzu mirratin fastawa Di wa Gua huwa Hira, bil Pak Ustaz. ufuqil Gua Hira. a'la. Nah, Di Gua Hira, jadi Pak Ustaz. ya jadi Di Nabi Gua Hira, Muhammad yang saya itu tanya di lah Gua Hira. bentar dulu dengarkan. Coba dengarkan. Di Gua Hira, Jadi di Nabi Gua Hira. Muhammad itu ya pernah bercakap-cakap dengan Allah Subhanahu wa taala di Sidratul Muntaha, langsung kenal dia. Ya. Di gua Hira. Ya, jadi kenal di Sidratul Muntaha. Jadi bukan di berarti Gua Hira, Allah Pak tidak Ustaz. kenal dengan utusannya, enggak. Di gua Hira. Bukan di Gua Hira nih jawaban saya. Kapan kata kamu kan? Kapan ketemu Allah ini dengan Nabi Muhammad? Kan gitu. Iya. Kan Ya kita sudah nih juga saya sadar. jawab. Dengar dulu Pak Ustaz. Ya Dengar sudah dulu, saya kita juga jawab sadar. ya. Ya. Dengar Saya dulu, kita jawab juga ya, sadar. kapan Nabi Muhammad ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala, kan itu yang kau minta, betul? Di surat Al-Alaq itu kan jelas Pak Ustaz. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu, Muhammad utusan. Kau Ayo. gini. Sekali lagi ya. Sekali lagi. Ayo. Kamu minta kan kapan Nabi Muhammad ketemu Allah? Oke? Kan di surat Al-Alaq ayat 1 di situ. Saya dikatakan, tekankan lagi. bacalah, Apakah dengar dulu, Pak kau Ustaz. betul bertanya? Baca. Kapan Nabi Muhammad ketemu Bacalah. Allah? Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu. Nabi Muhammad adalah utusan. Yang kita bahas ini pertanyaanmu. Kamu bertanya kapan Allah ketemu Nabi Muhammad gitu? Iya, di Gua Hira maksud saya. Apa hubungannya? Saya enggak menjawab di Gua Hira, enggak ada hubungan dengan Gua Hira, enggak nyambung. Loh, karena surat Al-Alaq ayat 1 itu kan mengatakan, Aduh. ya, bacalah dengan menyebut Nih nama ya, Tuhanmu. yang saya bawa Nabi Muhammad dalilnya utusan. ya, Ayo. Nabi Muhammad Ayo. ketemu dengan Allah ya, Quran surah An-Najm, bukan surah Al-Alaq. Paham?
Al-Alaq ayat 1 itu mengatakan Pak Ustadz di gua Saya nggak bawa Al-Alaq ayatnya. Saya bawa Saya yang An-Najm bawa. ayatnya. Lah, Saya yang apa bawa. hubungannya dengan pertanyaan Anda? Kalau Anda yang bawa dalil ya memaksakan dalil itu ya yang tidak sesuai konteks pertanyaannya Anda gitu. Kan Anda menanyakan peristiwa Nabi Muhammad itu bertemu dengan Allah kan? Yang saya tanya itu Pak Ustadz di surat Al-Alaq ayat 1 itu kan menjelaskan. Saya nggak bawa Al-Alaq. Aduh. Udah dibilang saya menjabarkan pertanyaan kamu, kapan Allah ketemu Nabi Muhammad? Apa hubungannya dengan Al-Alaq? Iya. Karena di situ kan ada utusan Pak Ustadz. Di Al-Alaq itu kan ada kalimat utusan, Nabi Muhammad utusan. Di Udah? surat Al-Alaq itu kan di situ mengatakan bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu. Sekali lagi, saya mau tanya Anda ya, perjelas pertanyaan Anda. Kapan Nabi Muhammad? Tentang utusan itu Pak Ustadz. Tentang Ya, utusan. kapan Nabi Muhammad diutus Allah? Kapan ketemu gitu? Iya, diutus kapan? Di mana? Kapan? Ya iya, Tidak makanya ketemu. dengarkan jawaban saya nih ya. Nih dalilnya. Wan najmi idza hawa ma dalla sahibukum wa ma gawa wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha 'allamahu syadidul quwa. Tuh, dzu mirratin fastawa. Nabi Muhammad Itu wahyu yang keberapa Pak Ustadz? Nabi Muhammad bercakap-cakap dengan Allah Subhanahu wa taala di Sidratul Muntaha. Langsung kenal Ya, mereka. Iya, itu wahyu yang keberapa itu? Yang Pak Ustadz baca tadi. Aduh, surah An-Najm. Iya, wahyu yang keberapa? Wahyu yang keberapa? Surah An-Najm. Loh, iya Pak Ustadz, karena di wahyu yang pertama kan Al-Alaq ayat 1 sampai ayat 5 itu wahyu yang pertama. Di situ mengatakan Al-Alaq ayat 1 mengatakan bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu. Muhammad adalah utusan. Saya nggak bawa Al-Alaq. Nggak nyambung. Yang dibahas apa? Kau bawa apa? Kan gitu. Saya bawa Quran surah Itu kan ada An-Najm. Nih ya, nih Quran surah An-Najm. Nih. Iya, yang saya tanya itu Nih. wahyu yang keberapa itu Pak Ustadz? Nah, ya Quran surah An-Najm An-Najm itu yang saya bawa. An-Najm Apa wahyu itu yang apa? Wahyu yang keberapa? An-Najm nih, kita lihat Wahyu ya. yang keberapa Pak Ustadz? Sabar. Wahyu pertama, kedua, apa ketiga Pak Ustadz? Mana anak? 53. Nah. Surah ke-53. Itu wahyu keberapa Pak Ustadz? Wahyu itu nggak dihitung keberapa-keberapanya. Loh. Kan Nabi itu kan menerima wahyu itu pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Wahyu Enggak pakai pertama, hitungan Al-Alaq wahyu ayat itu 1. turun. Aduh. Loh, wahyu pertama surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Udah dibilang tuh surahnya, surah An-Najm. Nabi Muhammad Lah, iya, yang saya tanya itu bertemu wahyu dengan keberapa? Allah. 53 tuh, surah Wahyu yang ke-53. keberapa? Nggak ada hitungan wahyu. Iya, wahyu yang keberapa Pak Ustadz? Nggak ada hitungan wahyu. Oh, artinya gini loh Pak Ustadz. Yang mengatakan utusan itu kan di wahyu yang pertama. Mengatakan Apanya wahyu pertama? Muhammad Aduh. adalah utusan. Wahyu pertama kan surat Al-Alaq. Tidak Sa- semestinya pertama. Ya wahyu pertama boleh turun gitu. Gimana sih Pak Ustadz? Ya boleh. Pak Ustadz, di anu itu ya, wahyu yang pertama yang diterima oleh Apanya Nabi di anu Muhammad. apanya?
surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Saya nggak bawa al-alaq. Saya menjawab pertanyaan Anda. situ. Ya, kapan Iya, Nabi di situ. Muhammad ketemu dengan Allah kan? Kau minta itu ayatnya kan? Di situ kan dituliskan Muhammad utusan Allah. Ya Di surat udah. Al-Alaq ayat 1 itu. Ya sudah. Saya nggak bawa al-alaq. Berapa kali? Padahal Pak Ustaz Saya mengatakan, kagak ya, bawa al-alaq, paham? Yang saya baca tadi surah An-Najm bukan al-alaq. di surat Wahyu yang pertama itu kan mengatakan Saya nggak bawa Bahwa wahyu yang Nabi- pertama. Saya Nabi bawa Muhammad surah utusan. An-Najm. bahwa utusan itu Nah. artinya Allah mengutus itu kan orangnya sudah kenal. Kalau orang tidak kenal, tidak mungkin dia mengutus orang yang tidak kenal. Sementara Pak Ustadz mengatakan Nabi menerima wahyu melalui malaikat Jibril. Udah? Jadi gimana Pak Ustadz? Udah? Ayo. Iya, Lah iya. Quran surah An-Najm Allah langsung bercakap-cakap dengan Nabi Muhammad. Jadi mereka saling mengenal. Lah makanya saya tanya itu, Anaham itu wahyu yang keberapa? Wahyu pertama kah? Nggak ada wahyu itu urutan-urutan dihitung kayak gitu, nggak ada. Emangnya kayak ngitung barang gitu, kayak ngitung barang. Waduh Pak Ustadz, jangan bohong. Pak Makanya jangan konyol kau. Pak Ustadz itu loh. Pak Ustadz Sekarang saya mau tanya mengatakan kau, boleh? Wahyu yang diterima Nabi itu wahyu pertama, kedua, Udah. ketiga. Ya, udah. Gitu loh. Iya. Yang Ya. saya tanya itu surat yang dibaca oleh Pak Ustadz itu tadi wahyu yang keberapa? Itu surah An-Najm. Nggak ada hitungan Iya, wahyu. surah An-Najm itu wahyu yang keberapa? Wahyu itu Sehingga nggak saya pakai kayak- hitungan. Ini kayak gimana ya? Sudah dibilang wahyu itu nggak pakai hitungan, kayak hitung barang. Kok Kan dari di tadi surah ngotot melulu? Loh, karena Pak Ustadz nggak jelas dengan benar gitu loh. Ah, Jadi surat Al-Alaq wahyu pertama mengatakan Muhammad. ya kan ada maunya Anda ini maunya berurutan. Kamu urutkan Al-Qur'an itu wahyunya turun, Loh, kayak gitu. Iya, Nah, kan ayat yang pertama saya kan- bawa, ayat yang saya bawa tadi wahyu yang keberapa turunnya maksudnya gitu. Lah makanya saya tanya. Itu adalah wahyu yang ke-22 atau 23. Iya, berarti kan wahyu pertama mengatakan Muhammad utusan. Ya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, di situ sudah kenal. Iya, Muhammad utusan. Kan gitu. Iya, di surat itu kan Muhammad utusan. Ya udah, terus Padahal Pak Ustadz mengatakan Nabi tidak pernah ketemu Allah, yang ketemu hanya malaikat Jibril. Bagaimana mengutus seseorang yang tidak mengenal? bercakap-cakap Allah di Sidratul Muntaha dengan Nabi Muhammad, bukan tatap muka, bukan ya, bercakap-cakap. Kayak Nabi Musa bercakap-cakap dengan Allah di balik pohon. Oke? Udah? Aduh. Diurut itu loh Pak Ustadz. Sekarang saya mau tanya. Wahyu pertama, kedua, ketiga. Udah, sampai tadi udah ke dijawab, 20. ngerti nggak? Tadi udah dijawab. Kalau wahyu yang kedua 6 mengatakan bertemu, wahyu yang pertama gimana Pak? Wahyu pertama kan mengatakan Muhammad utusan. Udah kejawab kan? Artinya kalau utusan berarti pernah ketemu. Ya udah. Tapi Pak Udah Ustadz saya menjelaskan, mengatakan tidak pernah ketemu. saya nggak perlu bolak-balik menjelaskan, kan kayak gitu. Oke Pak Ustadz, silakan dengan Pak DHW. Saya turun Pak Ustadz ya. Lah, Ya. Terima nggak kasih, boleh Pak saya Ustadz. nanya. Tadi pertanyaannya gimana? Pertanyaan saya nggak ada jawabannya. Enggak, masalahnya Pak Ustadz Maka- belum bisa